Kaligrafi adalah ragam seni menulis indah lafaz ataupun ayat suci Al-Quran. Kaligrafi menjadi hiasan yang jamak ditemukan di rumah-rumah warga muslim, perkantoran, bahkan di masjid-masjid. Sebagai sebuah ragam seni, kaligrafi juga mengalami perkembangan. Media kaligrafi tidak lagi hanya tinta atau cat. Ada juga kaligrafi yang diukir menggunakan bahan serbuk kayu. Ragam kaligrafi berbahan serbuk kayu ini ditekuni oleh Kholili, seorang warga desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Ia melahirkan banyak karya kaligrafi yang tidak hanya indah, tetapi juga ramah lingkungan dan lebih tahan lama. Tada Today TV berkesempatan mengunjungi tempat Kholili menghasilkan karya-karya kaligrafi unik itu. Kholili tidak keberatan menunjukkan tahapannya dalam membuat kaligrafi. Mulanya serbuk kayu diletakkan dalam wadah, lalu dituangi lem cair dan diaduk hingga rata. Olahan serbuk kayu dan lem cair itu kemudian dituangkan dalam cetakan ukiran yang sudah dibuat lebih dulu. Cetakan itu berbahan styrofoam. Selanjutnya, serbuk kayu yang sudah masuk dalam cetakan itu satu persatu dikupas untuk diletakkan pada papan. Nah, papannya juga terbuat dari serbuk kayu. Tidak lupa diberi lem pula agar merekat dengan baik. Produksi setengah jadi itu kemudian dikeringkan di bawah terik matahari. Bila kering kemudian diangkat, proses berikutnya ialah memberi sedikit ornamen hiasan dan pemasangan kaca layaknya sebuah figura. Proses pembuatan kaligrafi ini menurut Kholili memakan waktu kurang lebih 7-15 hari, tergantung pada tingkat kerumitannya. Saat ditanya ide awal pembuatan kaligrafi menggunakan serbuk kayu, Kholili menyebut tahun 2014 sebagai proses awal. Mulanya ia melihat banyak serbuk kayu yang tidak dipakai. Serbuk sisa potongan kayu mebel itu hanya dibuang sia-sia. Karena senang mengukir sesuatu ditambah kemampuan melukis kaligrafi, Kholili mulai berpikir untuk memanfaatkan serbuk kayu tersebut. Langsung muncul ide memakainya untuk membuat kaligrafi. Kholili langsung mempelajari proses pembuatannya. Tidak langsung jadi, ada percobaan demi percobaan yang dia lakukan sampai menemukan kombinasi serbuk dan lem cair yang pas untuk dijadikan kaligrafi. Sampai saat ini Kholili hanya memakai 3 jenis serbuk kayu, yaitu kayu jati, mahoni, dan gemelina. Serbuk dari 3 jenis kayu itu dipercayai kuat dan bagus hasilnya. Awal ide pembuatan kaligrafi ini, satu, memang saya punya keahlian untuk tulis Arab, istilah kalau dalam Arab itu khot ya, kaligrafi. Yang kedua itu saya senangnya suka melihat orang buat apa gitu, senang. Jadi dari melihat itu muncul ide-ide buat kaligrafi seperti ini. Yang kedua itu banyak serbuk yang tidak dipakai. Serbuk apa aja? Serbuk kayu jati, mahoni yang sudah digergaji, sisanya banyak yang tidak terpakai. Saya punya ide bagaimana membuat barang yang tidak dipakai itu bisa dibuat menjadi sebuah produk yang bisa digunakan, yang bisa dipajang bagi masyarakat. Berkat ketekunannya, Kholili saat ini mampu memperkerjakan 5 orang karyawan dari lingkup keluarganya. Mereka sudah mampu menjual berbagai jenis tulisan kaligrafi ke berbagai wilayah, tidak hanya di Probolinggo, tetapi sudah merambah keluar daerah seperti Surabaya, Mojokerto, Madura, Lamongan, hingga Yogyakarta. Menurut Kholili, kaligrafi berbahan baku serbuk kayu ini rata-rata dijual dari harga Rp150.000 hingga Rp7 juta. Selain tingkat kerumitan pembuatan, harga juga ditentukan oleh kualitas serbuk kayunya. Bagi Kholili, usaha kreativitasnya ini menjadi berkah di bulan Ramadan ini. Pasalnya, sampai hari ke-12 Ramadan, ia sudah mampu menjual 7 unit kaligrafi berbagai ukuran. Pemesan kaligrafi pada bulan Ramadan ini rata-rata dari luar Probolinggo. Kholili memang juga menggunakan sosial media sebagai alat pemasaran, mulai dari Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram. Begitu terjadi kesepakatan dengan pembeli, maka kerajinan kaligrafi langsung diantar sendiri oleh Kholili. Saya mulainya sejak tahun 2014. Sudah berapa karyawan sampai sejauh ini? Untuk sementara ini karyawannya hanya lingkup keluarga. Yang pasti itu ada 5. Yang pasti.
kita kerjanya tidak pakai seneng-seneng mereka saja. Siap. Kalau mereka seneng bekerja, mereka datang. Kalau tidak seneng ya sudah di rumah saja. Siap. Itu tidak menekan mereka harus hadir, harus mengerjakan selama 1 hari penuh, enggak. Jadi seneng suka-suka mereka. Kalau mereka suka datang mengerjakan, kalau enggak ya sudah. Kalau harganya yang kecil tuh Allah Muhammad itu 150, la ilaha illallah itu 400 350. Yang besar gini Yasin, ya tembus kemarin sudah ada penawaran sampai 5 juta. Tapi saya 7 juta maunya. Terjauh sudah sampai mana bagaimana? Terjauh kemana? Jogja. Nah, Jogja. saya lupa. Ada Jogja di sana. Saya sudah bilang tadi, selama Ramadan tahun ini, kan saya baru mulainya awal Ramadan kemarin, itu sudah 6 sampai 7 unit sudah saya buat dan sudah saya kirim. Itu surat apa aja biasanya? Yang kemarin ayat kursi sama Allah Muhammad sama sholawat Nabi. Kalau minat masyarakat, saya itu kan pemasaran pakai online. Ya, pertama itu yang beli itu bukan daerah sini, ya, orang-orang yang jauh yang melihat apa postingan saya di media sosial, ya, di FB sama di WA itu. Daerah mana saja? Ya, untuk pemasaran untuk saat ini itu Madura sudah ada, terus Surabaya ada, terus Lamongan sempat ada, terus daerah Pasuruan juga sudah ada. Pemasaran secara online ini dirasa efektif, sebab meski masih pandemi, penjualannya tetap berjalan. Hanya di bulan Ramadan seperti sekarang, tingkat penjualannya lebih tinggi dibanding bukan bulan Ramadan. Dan Ramadan 1442 Hijriah ini, Khalili menyebut omsetnya justru meningkat dibanding Ramadan tahun lalu. Ada satu kaligrafi yang paling besar yang pernah dibuat oleh Khalili. Kaligrafi ini terlihat masih terpajang di ruangan rumahnya. Kaligrafi bertuliskan surah Yasin ini dibanderol dengan harga 7 juta rupiah. Sudah ada yang menawar seharga 5 juta rupiah, tetapi tidak dilepas oleh Khalili. Kalau dibanding dengan tahun Ramadan lalu, lihat awal daripada penjualan kami kayaknya lebih sekarang. Lebih sekarang Iya, lebih sekarang. Meskipun pandemi ya. Meskipun pandemi. Nggak ngefek saya pikir. Karena pandemi. Soalnya kita pemasaran pakai online kan, tidak pakai pemasaran. Ini biasanya sampai kapan ini orang-orang pesan kaligrafi? Kurang paham, selama ini saya produksi laku terus ini. Selama Ramadan biasanya sampai selesai Idul Fitri atau? Kadang-kadang waktu orang Idul Fitri saja, waktu hari raya itu kadang ada juga. Masih ada ya? Iya. Kadang main ke sini lihat beli gitu aja. Terus aja ya gitu. Iya. Dibanding hari biasanya, hari bulan Ramadan. Memang lebih banyak. Lebih banyak ya. Banyak Ramadan. Kalau omsetnya ini kan saya absen 3 bulan. Jadi saya hanya bisa ngomong yang baru-baru ini di awal Ramadan ini. Kalau saya menceritakan nominalnya tidak enak menurut saya. Bisa sampai berapa pengiriman? Kalau yang mulai awal Ramadan ini saya punya sudah 6 kali pengiriman. 6 kali pengiriman. Itu berbagai ukuran. Awal Ramadan ini. Selanjutnya, Khalili berharap kerajinan seni kaligrafi yang ditekuninya ini dapat lebih berkembang lagi. Dengan begitu, lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati indahnya kaligrafi, lafaz, ataupun ayat-ayat Allah. Laporan Jainul Rifan, Tadatude TV.